Kelompok Mennonite muncul di Eropa pada abad ke-16 sebagai kelompok Kristen yang memutuskan untuk mengikuti aturannya sendiri. Sejak awal, mereka menjauhi apapun yang dapat menggagalkan iman mereka dan menciptakan komunitas tertutup untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam. Seiring berjalannya waktu, mereka beremigrasi ke Amerika dan menetap di daerah terpencil, tempat mereka masih hidup dengan prinsip-prinsip mereka. Mereka membentuk koloni yang beroperasi dengan aturan ketat yang diberlakukan dari dalam dan menghindari kontak yang tidak perlu dengan dunia luar. Setiap kelompok mempertahankan struktur yang jelas, tempat otoritas agama mengatur apa yang diizinkan dan dilarang. Segala sesuatu dirancang untuk menjaga adat istiadat mereka tetap utuh. Desa-desa mereka tidak tampak di rute wisata. Mereka juga tidak banyak berbagi dengan orang-orang yang tinggal di luar. Dari luar, mereka tampak sebagai komunitas yang tenang dan tertib, tetapi di dalam, aturan-aturan yang jarang dijelaskan dipatuhi. Seperti apa kehidupan sehari-hari di balik pintu-pintu tertutup itu? Dan praktik-praktik apa yang tersembunyi di balik rutinitas yang mereka tampilkan? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Pintu tertutup. Gambaran umum komunitas di luar dunia. Kaum Mennonite membentuk komunitas yang memisahkan diri dari dunia luar dan mengikuti aturan mereka sendiri. Mereka hadir di beberapa negara di Amerika dan mempertahankan gaya hidup yang melestarikan tradisi yang telah berusia berabad-abad. Apa yang mereka lakukan, cara mereka berpakaian, dan cara mereka hidup ditandai oleh visi keagamaan yang ketat. Mereka berasal dari Eropa, tempat mereka muncul sebagai kelompok Kristen yang berusaha menerapkan pembacaan Alkitab secara harfiah. Seiring berjalannya waktu, mereka bermigrasi ke berbagai benua untuk mencari tempat di mana mereka dapat berorganisasi tanpa gangguan. Di setiap negara, mereka mendirikan koloni-koloni terpencil yang terletak jauh dari kota-kota. Mereka mencari tanah di mana tidak ada seorang pun yang akan mengganggu mereka dan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri. Mereka tidak bergaul dengan orang luar dan lebih suka tetap berada dalam kelompok tertutup. Desa-desa mereka terdiri dari rumah-rumah sederhana, terbuat dari bahan-bahan dasar tanpa detail yang mencolok. Kehidupan berputar di sekitar pekerjaan, keluarga, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Di dalam setiap komunitas, setiap orang memenuhi peran tertentu. Tugas sehari-hari dibagi di antara orang tua, anak-anak, kakek nenek, dan tetangga. Keputusan kolektif dibuat dengan bimbingan para pemimpin agama mereka. Mereka tidak hanya membimbing kehidupan spiritual, tetapi juga mengatur ritme harian. Kehadiran mereka konstan dalam rapat, pertemuan, dan dalam segala hal yang berhubungan dengan organisasi internal. Setiap orang tahu tempat mereka dan bagaimana bertindak dalam kelompok. Bahasa yang mereka gunakan adalah campuran kuno bahasa Jerman dengan unsur-unsur dari negara tempat mereka tinggal. Yang paling umum adalah Plautdeutsch yang mereka gunakan di antara mereka sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun selama acara keagamaan. Bahasa ini memperkuat identitas mereka dan membedakan anggota komunitas dari penduduk lainnya. Dalam banyak kasus, mereka yang lahir dan dibesarkan dalam kelompok hanya berbicara bahasa itu, karena seluruh lingkungan mereka berfungsi dalam bahasa itu. Cara mereka berpakaian juga menetapkan garis yang jelas. Wanita mengenakan gaun panjang berwarna solid dengan celemek dan topi. Pria mengenakan kemeja berwarna terang, celana gelap, suspender, dan topi. Semua orang berpakaian sama. Semua orang terlihat serupa. Tidak ada ruang untuk individualitas atau menonjol. Kelompok ini beroperasi dengan kode-kode yang sangat jelas, di mana keseragaman adalah cara untuk menjaga ketertiban dan mencegah masuknya bea cukai luar. Teknologi yang bocor. Sistem rahasia koloni Mennonite menerapkan aturan ketat tentang alat apa yang dapat dan tidak dapat digunakan.
Setiap komunitas memutuskan apa yang diizinkan, tetapi mereka semua memiliki ide yang sama, menghindari apapun yang berhubungan dengan dunia modern. Teknologi tidak ditolak begitu saja, tetapi karena dianggap sebagai ancaman bagi cara hidup mereka. Bagi mereka, kemajuan apapun yang membuat segala sesuatunya terlalu mudah dapat mengganggu rutinitas upaya yang mereka anggap benar. Kuncinya adalah mempertahankan ketergantungan dalam kelompok. Jika sebuah mesin dapat melakukan pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh seluruh keluarga, ikatan komunitas akan melemah. Itulah sebabnya mereka memperhatikan setiap detail sebelum menerima perubahan. Alih-alih listrik, mereka menggunakan lampu gas. Alih-alih lemari es, mereka menggunakan ruang es. Di ladang, pembajakan seringkali masih dilakukan dengan bantuan kuda. Beberapa koloni mengizinkan penggunaan mesin pembakaran, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Traktor, misalnya, harus mengganti ban karetnya dengan pelek logam. Ini memastikan bahwa traktor tidak dapat digunakan untuk meninggalkan koloni. Tujuannya bukan hanya untuk membatasi jangkauan mereka, tetapi juga untuk mencegah alat tersebut menjadi sarana kontak dengan dunia luar. Di sebagian besar tempat, telepon rumah dilarang. Di beberapa lokasi tertentu, bilik telepon umum ditempatkan jauh dari rumah. Panggilan dapat dilakukan di sana dalam keadaan darurat, tetapi tidak diperbolehkan memiliki saluran telepon pribadi di rumah. Percakapan harus singkat dan memiliki tujuan yang jelas. Tidak dapat diterima bagi kaum muda untuk menghabiskan waktu berbicara hanya demi berbicara. Ponsel ditolak mentah-mentah. Ponsel dianggap sebagai gangguan, menciptakan gambar yang tidak pantas, dan menciptakan koneksi yang tidak perlu. Namun, di beberapa komunitas, pemimpin komunitas tertentu mungkin membawa satu ponsel secara tersembunyi hanya untuk urusan mendesak atau untuk berkomunikasi dengan penyedia eksternal. Keputusan ini dibuat oleh para pemimpin dan hanya diberikan kepada orang yang dipercaya. Perangkat tersebut dijauhkan dari orang lain dan tidak diperlihatkan kepada anak-anak. Komputer juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Apapun yang memiliki layar, akses internet, atau konten audiovisual dihindari. Bahkan televisi, radio, dan pemutar musik tidak diperbolehkan. Argumennya adalah bahwa gambar atau suara eksternal apapun dapat memengaruhi cara berpikir keluarga. Perangkat pinjaman atau peralatan perekaman tidak diperbolehkan di rumah. Sekolah Mennonite tidak menggunakan proyektor atau sistem digital. Kelas diajarkan dengan papan tulis, buku lama, dan pensil di tangan. Tidak ada perangkat elektronik apapun. Aturannya jelas. Semuanya harus bekerja tanpa listrik atau baterai. Jika ada sesuatu yang perlu ditulis, itu dilakukan dengan tangan. Jika ada sesuatu yang perlu diajarkan, itu dijelaskan dengan suara keras. Semuanya langsung dan mendasar. Para guru adalah anggota kelompok yang sama, dilatih di dalam koloni. Penerangan di rumah disediakan oleh lampu minyak tanah atau lilin. Beberapa tempat telah mengizinkan generator gas atau diesel, tetapi hanya untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, untuk mendinginkan obat-obatan di rumah-rumah tertentu di mana ada orang sakit. Generator dihidupkan hanya ketika diperlukan dan selalu di bawah pengawasan. Tidak seorang pun boleh menggunakan energi itu untuk keperluan lain. Di bengkel, beberapa koloni mengizinkan penggunaan mesin lama jika disesuaikan dengan sistem yang tidak memerlukan listrik. Misalnya, jika suatu alat bekerja dengan pedal atau motor lama, itu mungkin diterima. Namun, jika perangkat yang sama membutuhkan arus searah, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kuncinya adalah menghindari terciptanya kenyamanan atau ketergantungan yang berlebihan pada dunia luar. Untuk mengawetkan makanan, mereka menggunakan metode tradisional. Mereka mengasapi daging, mengeringkan buah, dan memfermentasi sayuran. Di daerah beriklim dingin, sebagian orang menggali sumur atau membangun reservoir bawah tanah yang mempertahankan suhu rendah tanpa teknologi. Kulkas modern hanya muncul di koloni yang lebih liberal, di mana pemimpin tertentu telah menerima penggunaannya yang terbatas. Setiap kali elemen-elemen ini dimasukkan, hal itu dilakukan di bawah aturan yang jelas dan dengan logika kontak minimal dengan dunia luar. Ikatan yang dipaksakan,
proses tertutup yang membentuk pasangan Mennonite. Di koloni Mennonite, pernikahan diatur dalam kelompok berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Pasangan dibentuk antara anggota yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sama. Setiap ikatan dikonfirmasi dengan persetujuan orang tua dan pemimpin agama. Seluruh proses didasarkan pada kesepakatan keluarga dan keputusan komunitas. Ketika seorang pemuda ingin membentuk pasangan, ia pertama-tama berbicara dengan orang tuanya. Mereka berkonsultasi dengan keluarga gadis tersebut. Kedua belah pihak mendiskusikan apakah ikatan semacam itu memungkinkan. Jika mereka setuju, mereka memberitahu para pemimpin koloni. Hubungan tersebut diizinkan hanya setelah langkah ini. Pemuda dan gadis tersebut tidak memiliki kontak langsung tanpa izin ini. Kunjungan antara pasangan dilakukan di rumah wanita dengan kehadiran anggota keluarga. Jadwalnya ditetapkan oleh orang tua. Selama percakapan ini, tidak ada kontak fisik. Tidak ada pula pertukaran hadiah atau waktu bersama untuk berduaan. Perilaku diamati sejak awal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan kemauan untuk hidup dalam komunitas. Upacara pernikahan dilakukan selama pertemuan keagamaan. Seluruh masyarakat hadir. Pakaian yang dikenakan sama seperti yang dikenakan pada hari Minggu. Pria mengenakan kemeja dan topi berwarna terang. Wanita mengenakan gaun panjang dan celemek. Upacara tersebut terdiri dari doa, pembacaan Alkitab, dan janji-janji sederhana. Tidak ada dekorasi khusus atau hiasan yang tidak biasa. Setelah menikah, pasangan tersebut pindah ke rumah yang biasanya telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, rumah tersebut dibangun oleh tetangga. Di lain waktu, rumah yang telah disiapkan oleh keluarga mempelai pria diberikan. Sejak saat itu, keduanya mulai memenuhi tanggung jawab penuh dalam kelompok tersebut. Mereka sekarang dapat membentuk keluarga, berpartisipasi dalam pertemuan, dan mengambil peran sebagai orang dewasa. Dalam kehidupan rumah tangga, pria membuat keputusan yang terkait dengan pekerjaan, ladang, bangunan, dan kontak eksternal. Wanita bertanggung jawab atas ketertiban rumah tangga, memasak, mengasuh anak, dan segala hal yang berhubungan dengan rumah. Pembagian tanggung jawab ini dipelajari sejak usia muda. Tidak seorang pun menjelaskan pembagian ini secara tertulis. Hal ini diwariskan melalui contoh di setiap rumah. Pernikahan dirayakan antara orang-orang dari kelompok yang sama. Sejak usia muda, para anggota belajar bahwa ikatan dibuat dengan mereka yang memiliki cara hidup yang sama. Keluarga mempersiapkan anak-anak mereka untuk mengikuti jalan itu. Setiap keputusan mengenai pasangan mengikuti aturan yang ditetapkan. Tidak ada yang diimprovisasi. Setiap orang mengerti apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba. Pasangan biasanya memiliki banyak anak. Kelahiran sering terjadi dan merupakan bagian dari siklus keluarga. Setiap anak baru dianggap sebagai berkah. Para wilab dan apa yang terjadi jika Anda memberontak masyarakat mempertahankan organisasi mereka melalui aturan yang ketat dan sistem disiplin internal? Setiap anggota tahu sejak usia muda bahwa melanggar aturan memiliki konsekuensi. Pemimpin agama dan orang tua bertanggung jawab untuk menegakkan keputusan kolektif. Sanksi tidak dijatuhkan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan tindakan sosial yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari orang yang dikenai sanksi. Ketika seseorang melanggar aturan yang serius, diadakan pertemuan antara para pemimpin koloni. Di sana, fakta-fakta dievaluasi, mereka yang terlibat didengar, dan tindakan yang akan diterapkan ditentukan. Keputusan tidak disahkan melalui pengadilan eksternal. Semuanya diselesaikan dalam kelompok, tanpa berkonsultasi dengan lembaga luar. Para pemimpin memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan adat istiadat dan kriteria tradisional mereka. Jika seseorang melanggar batas-batas kelompok, mereka mungkin menghadapi sanksi yang paling ditakuti, yang membuat orang tersebut benar-benar sendirian, tanpa suara atau koneksi dengan siapapun. Mereka tidak meninggalkan tempat itu, tetapi hidup seolah-olah mereka tidak lagi ada untuk orang lain. Sanksi tersebut memengaruhi semua tingkat kehidupan. Saat makan, mereka makan sendirian. Saat berdoa, mereka duduk di bangku belakang. Di tempat kerja,
mereka tidak menerima bantuan atau arahan. Jika mereka memiliki anak, pasangan mereka akan merawat mereka tanpa melibatkan mereka. Wanita lanjut usia memerintahkan orang lain untuk menjaga jarak tanpa mengganggu kegiatan kelompok. Hukuman yang diberikan tidak termasuk berteriak atau mencela, hanya diam. Larangan dapat berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan sikap orang yang terlibat. Jika orang tersebut menunjukkan penyesalan yang tulus, meminta maaf di depan umum, dan menerima koreksi, para pemimpin dapat mencabut sanksi tersebut. Jika mereka menolak, tindakan tersebut diperpanjang dan posisi mereka dalam kelompok tersebut terancam. Beberapa orang akhirnya keluar atas kemauan mereka sendiri, tanpa diminta. Selain larangan, ada jenis peringatan sebelumnya lainnya. Ketika seseorang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan cara hidup tradisional, mereka menerima kunjungan dari para tetua. Mereka menjelaskan secara pribadi bahwa mereka harus memperbaiki diri, mengubah sikap, atau menyesuaikan perilaku mereka. Peringatan ini biasanya diberikan sebelum hukuman formal. Dalam banyak kasus, peringatan tersebut cukup untuk mengekang penyimpangan apapun. Para pemimpin memberikan perhatian khusus kepada kaum muda. Jika seorang remaja menunjukkan rasa ingin tahu tentang dunia luar, isu-isu modern, atau ide-ide yang bertentangan dengan doktrin, orang dewasa akan turun tangan. Orang tua akan diajak bicara, perilaku akan ditinjau, dan tanggapan akan disiapkan. Terkadang remaja tersebut diberi tugas yang lebih berat, atau waktu luangnya terbatas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan remaja tersebut ke jalur yang benar. Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai mempertanyakan perannya, ia akan menerima peringatan dari wanita-wanita yang lebih tua. Mereka akan mengingatkannya tentang bagaimana tugas-tugas harus diatur, apa tempatnya dalam rumah tangga, dan sikap apa yang dapat menimbulkan konflik. Jika ia bersikeras untuk mengubah rutinitas, para pemimpin kelompok dapat turun tangan. Dari sana, akan ditentukan apakah sanksi diperlukan. Kontrol yang sama berlaku untuk para pria. Jika salah satu dari mereka mulai membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan mereka yang bertanggung jawab atau menolak untuk memenuhi kewajiban kolektif, ia juga akan dikoreksi. Para tetua akan berbicara langsung kepadanya. Jika ia melanjutkan perilakunya, ia dapat menerima sanksi yang mirip dengan larangan. Ia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam rapat atau didengarkan dalam hal-hal penting. Koloni Manitoba, Kengerian malam hari yang membuat ratusan wanita tak bersuara. Antara tahun 2005 dan 2009, di koloni Manitoba yang terletak di Bolivia Timur, serangkaian serangan seksual terjadi terhadap puluhan wanita Mennonite. Selama bertahun-tahun, serangan ini berulang secara sistematis. Para korban terbangun dengan tanda-tanda kekerasan dan tidak ingat apa yang telah terjadi. Beberapa memiliki bekas luka fisik. Yang lain terbangun dalam keadaan bingung, berada di tempat tidur yang berbeda, atau dengan pakaian yang berbeda. Semua hidup dalam pola kebingungan, ketakutan, dan keheningan yang sama. Para wanita mulai curiga bahwa mereka diserang saat mereka tidur. Beberapa menceritakan pengalaman mereka kepada ibu atau tetangga mereka. Awalnya, keluarga mengira mereka menderita kondisi medis atau serangan spiritual. Doa-doa khusus bahkan diusulkan untuk melindungi diri mereka sendiri di malam hari. Ketakutan menyebar, tetapi tidak ada yang punya penjelasan yang jelas. Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus tersebut meningkat. Kaum muda, wanita yang sudah menikah, gadis-gadis, dan wanita tua menggambarkan gejala yang sama. Semua dari mereka melaporkan bahwa mereka tidur nyenyak dan kemudian terbangun dengan tanda-tanda fisik dan tidak ingat apapun. Beberapa hamil tanpa memahami bagaimana itu bisa terjadi. Keraguan semakin berkembang, tetapi pihak berwenang di luar tidak diberitahu. Jawaban dicari di dalam kelompok itu sendiri. Pada tahun 2009, kasus tersebut terungkap sepenuhnya. Sebuah keluarga mengejutkan sekelompok pria di dalam rumah pada malam hari. Pria-pria ini membawa jarum suntik dan produk hewan. Mereka mencoba membuat korbannya tertidur dan kemudian menyerang mereka saat mereka masih pingsan. Ketika ditemukan, para pelaku ditahan di lingkungan tersebut hingga para pemimpin memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada polisi.
Setelah pengaduan diajukan, penyelidikan mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan semprotan atau suntikan anestesi. Mereka masuk pada malam hari, beraksi secara berkelompok, dan bergantian menyerang wanita yang sedang tidur. Para korban tidak dapat membela diri karena mereka tidak sadarkan diri. Selama 4 tahun, pola ini berulang di berbagai rumah di lingkungan tersebut, selalu mengikuti metode yang sama. Polisi Bolivia menangkap beberapa pria dari komunitas yang sama. Beberapa adalah anak muda, yang lainnya adalah orang tua. Instrumen, jarum suntik, obat penenang, dan bahan-bahan lainnya ditemukan di rumah mereka. Tes forensik mengonfirmasi tuduhan tersebut. Para korban diwawancarai oleh personel medis dan peradilan. Banyak yang mengalami cedera yang sesuai dengan serangan yang dijelaskan. Sidang diadakan di Santa Cruz de la Sierra. Para terdakwa mengakui keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka bertindak secara bergantian dengan perencanaan sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan obat penenang untuk membuat para wanita tidak dapat melawan. Jaksa penuntut menghadirkan bukti material, kesaksian korban, analisis medis, dan rekaman interogasi. Para hakim menjatuhkan hukuman penjara yang panjang kepada mereka. Kasus ini menimbulkan dampak internasional. Media di berbagai negara meliput berita tersebut. Protes, debat, dan publikasi tentang apa yang terjadi di Manitoba diselenggarakan. Kelompok hak asasi manusia menyerukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap sistem internal koloni. Perawatan medis dan psikologis juga diminta untuk para korban, meskipun banyak yang tidak dapat mengakses bantuan tersebut. Di dalam koloni, konsekuensinya sangat besar. Beberapa keluarga pindah, yang lain menjadi semakin terisolasi. Para korban melanjutkan tugas sehari-hari mereka, tidak menceritakan apa yang telah terjadi kepada orang luar. Mereka yang mencoba berbicara dengan wartawan ditegur oleh anggota kelompok lainnya. Masalah tersebut tidak dibahas dalam pertemuan masyarakat. Para pemimpin memilih untuk tetap diam. Para penyerang diusir dari komunitas setelah dihukum. Rumah mereka ditinggalkan atau diserahkan kepada orang lain. Tidak seorang pun menyebut mereka dengan lantang. Nama mereka tidak lagi digunakan di depan umum. Kehidupan di koloni berlanjut seperti biasa. Sekolah, ladang, dan bengkel terus beroperasi seperti sebelumnya. Aturan internal tidak berubah. Para korban tidak menerima dukungan eksternal yang konstan. Beberapa dari mereka sesekali mendatangi dokter Bolivia, tetapi kembali ke rutinitas mereka tanpa dukungan psikologis. Beberapa mengalami kehamilan setelah serangan. Dalam kasus-kasus ini, anak-anak tersebut lahir di dalam komunitas dan dibesarkan oleh keluarga yang sama. Tidak ada pegawai negeri yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang mereka. Pembatasan mental yang dimulai di ruang kelas dan tidak pernah berakhir. Anak-anak Mennonite menerima pendidikan pertama mereka di rumah, dibimbing oleh orang tua mereka. Sejak mereka belajar berjalan, mereka mulai berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan bergabung dengan ibu mereka, sementara anak laki-laki mengamati orang tua mereka di ladang, bengkel, atau kandang. Pembelajaran ditularkan melalui kegiatan sehari-hari, menggunakan pekerjaan rumah tangga sebagai dasar pembelajaran, tanpa membagi waktu menjadi blok-blok yang tetap. Ketika mereka mencapai usia sekolah, mereka menghadiri pusat-pusat pendidikan milik koloni itu sendiri. Sekolah-sekolah ini diselenggarakan oleh anggota kelompok itu sendiri. Para guru adalah bagian dari komunitas, dan mereka sendiri belajar menggunakan metode ini bertahun-tahun sebelumnya. Hubungan antara guru dan siswa didasarkan pada disiplin, rutinitas, dan rasa hormat. Kelas-kelas mengikuti ritme yang stabil. Mata pelajaran yang diajarkan berkisar pada hal-hal dasar. Membaca, menulis, dan berhitung dipraktikkan. Bahasa pengantar utama adalah Plattdeutsch, varian bahasa Jerman yang dikuasai semua orang. Beberapa koloni menggunakan kata-kata bahasa Spanyol atau Inggris, tergantung pada negara tempat mereka berada. Konten tersebut diulang setiap tahun dengan penyesuaian minimal. Idenya adalah untuk memperkuat fondasi tanpa kehilangan fokus. Peralatan sekolah meliputi buku catatan, pensil, papan tulis, dan beberapa buku sederhana.
Siswa menulis dengan tangan, menyalin kalimat, dan menyelesaikan perhitungan sederhana. Kelas diajarkan hanya dengan bahan fisik seperti kapur, buku catatan, dan papan tulis. Perhatian tetap terjaga dengan aturan yang jelas. Duduk, mendengarkan, menyalin, dan mematuhi. Setiap hari dimulai dan diakhiri dengan doa singkat. Perabotan kelas dibuat di dalam kelompok. Bangku, meja, dan lemari terbuat dari kayu yang dibuat oleh para lelaki di koloni. Setiap kelas memiliki sejumlah kecil siswa. Kelas sering dicampur dalam satu ruangan. Seorang guru mengajar beberapa tingkat sekaligus. Organisasi bergantung pada ukuran komunitas. Lamanya tahun ajaran pendek. Anak-anak bersekolah selama beberapa tahun hingga mereka mencapai tingkat yang dianggap cukup oleh orang dewasa. Setelah mencapai usia remaja, mereka meninggalkan kelas dan bergabung dengan angkatan kerja harian penuh waktu. Sejak saat itu, setiap siswa mengambil peran sesuai dengan jenis kelamin mereka. Anak perempuan membantu di rumah, dan anak laki-laki ikut serta dalam pekerjaan pertanian atau kerajinan. Siswa terus-menerus meninjau tugas yang sama. Mereka menulis doa keagamaan, melakukan penjumlahan dan pengurangan, dan berlatih membaca teks Alkitab. Guru mengoreksi dengan kapur, mengulang dengan suara tegas, dan menandai apa yang perlu ditingkatkan. Kemajuan diamati melalui perilaku yang konsisten dan pengulangan tugas yang benar. Guru tidak dilatih di lembaga eksternal. Mereka belajar dengan mengamati guru sebelumnya dan mengikuti instruksi dari pemimpin kelompok. Sebelum mengambil peran ini, mereka menghabiskan waktu mengikuti kepala sekolah. Mereka kemudian bertanggung jawab atas kelas mereka sendiri. Komunitas mempercayakan mereka dengan tugas ini karena komitmen, perilaku, dan kemampuan mereka untuk menegakkan norma-norma tradisional. Kurikulum dipilih dalam komunitas. Topik yang dapat mengganggu struktur budaya dihilangkan. Mata pelajaran selaras dengan prinsip-prinsip agama dan komunitas. Hanya apa yang berguna untuk hidup dalam koloni yang diajarkan. Setiap kata yang diucapkan di kelas harus selaras dengan nilai-nilai kelompok. Guru mengawasi setiap kalimat. Keluarga mendukung sistem ini dari rumah. Orang tua memperkuat apa yang telah dipelajari di sekolah. Mereka meninjau bacaan, mengoreksi latihan, dan menjelaskan arti kalimat tertentu. Para ibu menemani anak-anak mereka mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, duduk di samping mereka atau menuntun tangan mereka. Rumah-rumah memiliki tempat yang ditujukan untuk jenis dukungan ini. Semuanya dilakukan dengan suara pelan, teratur, dan penuh konsentrasi. Beberapa anak menunjukkan minat pada topik yang tidak dibahas di kelas. Ketika ini terjadi, orang tua mengalihkan perhatian ke tugas yang diberikan. Setiap orang diharapkan untuk fokus pada apa yang dianggap perlu. Rasa ingin tahu ditangani dengan tenang. Jawaban diberikan secara singkat dan langsung, tanpa memperluas gagasan yang diajukan oleh anak-anak. Sekolah dikelola dengan sumber daya kelompok itu sendiri. Keluarga menyumbangkan bahan, pembersihan, dan perbaikan. Para pria memperbaiki atap, mengecat dinding, dan membuat meja. Para wanita mencuci gorden, membersihkan papan tulis, dan menyiapkan kotak makan siang untuk anak-anak. Perbaikan, pemeliharaan, dan pengelolaan sekolah sehari-hari selalu menjadi tanggung jawab anggota kelompok itu sendiri. Sistem ekonomi yang mereka jaga, tanpa mengekspos diri sendiri. Komunitas Mennonite mengembangkan sistem ekonomi swasembada yang didasarkan pada tenaga kerja pertanian, produksi kerajinan, dan penjualan langsung produk mereka. Setiap keluarga mengelola lahannya sendiri, mengatur tanamannya, dan memelihara hewan sesuai dengan iklim dan tanah. Pendapatan utama berasal dari kegiatan sehari-hari ini yang dilakukan hampir sepanjang tahun. Tanaman yang paling umum adalah jagung, gandum, kedelai, dan sayuran. Peralatan yang digunakan mematuhi standar internal setiap koloni. Beberapa memungkinkan penggunaan mesin yang disesuaikan, sementara yang lain menggunakan tenaga hewan. Dalam semua kasus, pekerjaan didistribusikan di antara anggota keluarga, termasuk anak-anak dan remaja yang telah meninggalkan sekolah. Selain bertani, banyak keluarga memproduksi produk makanan rumahan. Mereka membuat roti, manisan, keju, mentega, sosis, dan makanan tahan lama lainnya.
Mereka juga memproduksi barang-barang dari kayu, tekstil, furnitur, dan suku cadang mekanis. Kegiatan-kegiatan ini memberikan pendapatan yang stabil sepanjang tahun. Setiap anggota rumah tangga berpartisipasi dalam beberapa bagian dari proses tersebut. Produk jadi dijual di pekan raya, pasar, atau tempat penjualan yang diatur dengan pihak luar. Untuk melaksanakan transaksi ini, beberapa keluarga menunjuk 1 atau 2 orang perwakilan yang bertugas menangani pembeli. Para perwakilan ini bepergian dengan membawa produk, menegosiasikan harga, dan kembali dengan hasil penjualan. Fungsi ini tidak didelegasikan tanpa pengawasan. Hanya mereka yang berpengalaman dan mendapat persetujuan kelompok yang berpartisipasi. Uang yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peralatan, pakaian, perlengkapan sekolah, obat-obatan, dan suku cadang mesin. Keluarga mengelola pendapatan mereka dengan hati-hati. Mereka menyisihkan sebagian untuk keadaan darurat dan mengalokasikan sebagian lainnya untuk memperbaiki rumah atau tanah mereka. Keputusan ekonomi dibuat dalam inti keluarga, selalu mengikuti rekomendasi para tetua. Setiap koloni memiliki perjanjian internal mengenai harga, jumlah, dan tempat penjualan. Jika satu anggota menghasilkan lebih banyak daripada yang lain, mereka diharuskan untuk mempertahankan tingkat ekuitas tertentu untuk menghindari perbedaan yang signifikan. Batasan juga ditetapkan pada siapa yang dapat berdagang. Para pemimpin menentukan pihak luar mana yang dapat dipercaya. Setiap transaksi harus mendapat persetujuan mereka. Sistem ekonomi diatur tanpa bank atau pinjaman komersial. Uang beredar dalam bentuk uang tunai, dalam amplop atau kotak yang disimpan di rumah. Beberapa lingkungan menggunakan sistem voucher atau booklet internal untuk mencatat utang antar tetangga. Catatan ini didasarkan pada kepercayaan. Catatan tersebut disimpan oleh mereka yang berpartisipasi. Tidak ada sistem akuntansi eksternal yang digunakan dan perantara digital juga tidak diterima. Bengkel mekanik juga merupakan kerusakan total. Apa yang dialami? Mereka yang melintasi batas dan tidak pernah kembali. Di berbagai belahan benua, beberapa orang yang dibesarkan di koloni Mennonite memutuskan untuk pergi. Prosesnya tidak terjadi secara tiba-tiba atau cepat. Proses ini membutuhkan persiapan, kesempatan, dan keheningan. Kisah-kisah mereka yang berhasil pergi memiliki elemen yang sama. Pengamatan terus-menerus, keinginan yang terpendam, dan keluar tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sebagian besar dari mereka yang pergi mulai mempertanyakan lingkungan sekitar mereka di masa remaja. Mereka mendengar percakapan yang terputus-putus, melihat detail yang tidak sesuai, atau menjadi penasaran dengan hal yang tidak diketahui. Tanda-tanda ini tidak diucapkan dengan lantang. Tanda-tanda ini disimpan selama bertahun-tahun, sementara rutinitas yang ditetapkan diikuti. Persiapan terjadi di dalam pikiran, sementara di luar semuanya tetap sama. Beberapa orang memperoleh akses ke informasi eksternal melalui orang-orang yang bekerja di luar koloni. Terkadang, seorang pengemudi, pemasok, atau kontak tertentu menjawab pertanyaan penting. Terkadang frasa, alamat, atau rekomendasi sudah cukup. Percikan itu cukup untuk memulai rencana. Wanita yang pergi melakukannya dalam kondisi yang lebih kompleks. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara pindah ke luar koloni. Mereka tidak memiliki kontak sendiri atau mengetahui rutenya. Sebagian meyakinkan teman, yang lain meminta bantuan orang yang dipercaya. Jalan-jalan dilakukan pada malam hari atau selama perjalanan yang direncanakan dengan alasan yang tepat. Pria cenderung memiliki lebih banyak keleluasaan. Sebagian mengerjakan pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan area sekitar. Kesempatan ini berfungsi sebagai latihan. Mereka mengamati, mengajukan pertanyaan, dan berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada saat mereka membuat keputusan, mereka sudah tahu jalan dan tahu siapa yang harus dicari. Mereka menggunakan logika yang mereka pelajari di pedesaan untuk bergerak dengan tenang. Mereka yang berhasil melarikan diri mencari dukungan di pusat-pusat keagamaan, stasiun bus, atau rumah-rumah yang direkomendasikan oleh kenalan di luar. Sebagian tiba di kota tanpa mengetahui cara membaca rambu-rambu.
yang lain meminta bantuan secara langsung. Dalam banyak kasus, organisasi sipil atau gereja membimbing mereka. Beberapa hari pertama membingungkan. Semua yang mereka lihat dan dengar adalah hal baru bagi mereka. Para wanita menceritakan hari-hari mereka sebelum pergi dengan rincian ketakutan, keraguan, dan gerakan yang penuh perhitungan. Sebagian menangis sebelum pergi. Yang lain berjalan selama berjam-jam tanpa melihat ke belakang. Banyak yang menitipkan anak-anak kecil dalam perawatan kerabat, berharap untuk kembali menjemput mereka nanti. Setiap keputusan meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Para lelaki itu menggambarkan penyembunyian surat, peta, atau nomor telepon di pakaian mereka. Sebagian merencanakan rencana itu selama bertahun-tahun. Yang lain menunggu satu tanda. Dalam semua kasus, mereka mempersiapkan diri secara mental untuk memutuskan hubungan dengan komunitas mereka. Mereka memahami bahwa begitu mereka melewati batas, mereka tidak bisa lagi kembali tanpa syarat. Mereka yang berhasil memulai hidup baru biasanya melakukannya dengan bantuan orang lain. Mereka menemukan tempat untuk tidur, pakaian ganti, dan makanan pokok. Yang termuda mendaftar dalam program literasi. Mereka belajar cara menggunakan uang, naik transportasi umum, dan berbicara dengan orang asing. Setiap langkah merupakan pengalaman belajar. Setelah beberapa bulan, beberapa orang mendapatkan pekerjaan di pertanian, di gudang, atau di usaha kecil. Mereka menonjol karena ketepatan waktu, stamina fisik, dan perhatian terhadap detail. Sebagian mengirim pesan rahasia kepada saudara kandung atau orang tua mereka. Terkadang, mereka menerima balasan. Di lain waktu, keheningan menunjukkan bahwa kontak telah terputus. Beberapa orang melanjutkan hidup seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Yang lain membawa serta pemandangan yang tidak dilihat orang lain. Apa yang mereka alami membentuk cara berpikir, memandang dunia, dan berbicara kepada orang lain. Di lingkungan baru mereka, banyak yang mencoba menjelaskan asal-usul mereka, tetapi kata-kata saja tidak cukup. Beberapa hal hanya dapat dipahami jika dialami dari dalam. Apa yang terjadi pada mereka tidak hanya tertulis di atas kertas atau memudar seiring waktu. Itu ada dalam cara mereka bereaksi terhadap perintah tertentu, dalam cara mereka berhubungan dengan otoritas, atau dalam keheningan yang mereka buat ketika ditanya tentang masa lalu. Koloni-koloni itu terus ada. Beberapa tumbuh, yang lain menjadi lebih terisolasi. Sementara itu, mereka yang pergi membawa sejarah yang hanya sedikit orang yang tahu. Masih harus dilihat berapa banyak lagi yang tersembunyi di kota-kota tertutup ini dan berapa banyak suara lain yang belum terdengar.